Take your stinking hands off me, you damn dirty human! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Extinction? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Planet of the Apes. Film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2001 ini disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai Leo, Helena Bonham Carter sebagai Eri, Michael Clarke Duncan sebagai Atar, dan Estella Warren sebagai Dana. Cerita akan berpusat pada seorang astronot bernama Leo Davidson yang secara tidak sengaja terdampar di sebuah planet, di mana planet itu dikuasai oleh kera. Pasti pada penasaran kan? Bagi yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda dan menghasilkan pendapat ataupun analisa yang berbeda pula. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah scene di mana pada tahun 2029, ilmuwan dan astronot yang bekerja di stasiun luar angkasa Oberon sedang melakukan penelitian. Mereka mengembangkan kecerdasan kera agar bisa dijadikan sebagai bahan percobaan menjelajahi gerbang dimensi. Kapten Leo Davidson, salah satu astronot terbaik mereka, ditunjuk untuk melatih Perikles, seekor kera yang sudah dimodifikasi DNA-nya. Suatu hari, setelah melatih Perikles, Leo mendapatkan panggilan dari Komandan Cole bahwa mereka menemukan badai elektromagnetik. Lalu mereka menerima frekuensi misterius yang menampilkan situasi bumi dari waktu ke waktu. Mereka menduga bahwa badai itu merupakan sebuah gerbang menuju ke dimensi lain. Oleh karena itu, Komandan Cole meminta Leo menyiapkan Perikles agar bisa dikirim ke sana. Akhirnya dengan dipandu oleh Leo, Perikles meluncur menggunakan pod. Awalnya semua berjalan lancar, hingga akhirnya komunikasi terputus dan Perikles menghilang di telan badai. Komandan meminta semuanya agar tetap tenang dan menunggu sinyal dari Perikles. Tetapi Leo tidak bisa menerima hal itu, karena sejak awal dia tidak setuju memanfaatkan hewan untuk melakukan pekerjaan manusia. Secara diam-diam, Leo mengendarai pod dan menyusul Perikles. Di dalam badai, Leo menemukan pot lain dan mendadak muncul sebuah lubang yang membawa dirinya ke planet misterius. Setelah potnya mendarat, Leo menyadari bahwa planet itu juga memiliki oksigen, sehingga dia tidak membutuhkan kostum astronotnya. Lalu dia bertemu segerombolan manusia yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan kera. Leo melihat ada yang berbeda dari pasukan kera itu. Jika dilihat dari pakaiannya, peradaban kera lebih maju dibandingkan dengan manusia. Lalu satu persatu manusia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang layaknya hewan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kera di planet itu bisa berbicara seperti manusia. This one looked at me. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kota yang dihuni oleh para kera. Di sana mereka dijual kepada Limbo, salah satu pedagang yang memperjualbelikan manusia. Biasanya kera menjadikan manusia sebagai budak, dan ada juga yang menjadikannya sebagai peliharaan. Contohnya seperti Jenderal Tate, dia sangat membenci manusia. Dialah yang memimpin perburuan manusia di hutan. Kali ini dia menemui Limbo untuk membeli seorang anak manusia sebagai hadiah ulang tahun keponakannya. Hanya sebagian kecil kera yang tidak membenci manusia. Salah satunya adalah Eri, seorang putri tunggal dari Senator Sandar. Dia sangat membenci tindakan kera yang menyiksa manusia, dikarenakan hal itu akan membuat derajat kera menjadi sama rendahnya atau bahkan lebih rendah daripada manusia. Human lover. Saat Limbo sedang menandai para budak, tiba-tiba Eri muncul dan mengacaukan semuanya. Bahkan dia sempat ditawan oleh Leo dan membuat seluruh kera di sana menjadi panik. Ternyata Leo melakukan hal itu demi bisa berkomunikasi dengan Eri untuk meminta pertolongan. Karena Leo yakin Eri berbeda dari kera lain yang membenci manusia.
Dikarenakan Eri juga tertarik dengan Leo, akhirnya dia memutuskan untuk membeli Leo dan Dana. Beberapa waktu kemudian, Leo dan Dana tiba di rumah Eri. Senator Sander sangat terkejut dengan tindakan putrinya yang tanpa berpikir panjang membeli manusia-manusia liar. Malam ini Sander akan mengadakan acara makan malam. Oleh karena itu, dia meminta Eri untuk menyembunyikan manusia yang baru dibelinya. Sebagai budak, Leo dan Dana mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu dan menyiapkan kayu bakar. Di saat para penghuni rumah lengah, Leo mencoba melarikan diri, tetapi Kroll, yang menjadi kepala pelayan, mengetahui rencana Leo. Akhirnya, Leo diperintahkan mengantar makanan untuk para tamu. Sementara itu di ruang makan, keluarga Sander dan tamunya membahas tentang Senator Zeus, ayah Ted yang kini kondisinya semakin memburuk. Mereka juga membahas tentang populasi manusia yang terus meningkat, serta isu-isu mengenai penyakit menular yang diduga berasal dari manusia. Tetapi Eri membantah semua hal itu. Dia menganggap bahwa tindakan kera terhadap manusia sudah terlalu ekstrim hingga membuat isu yang tidak jelas. Akhirnya, Eri meninggalkan meja makan karena dia tidak tahan melihat sikap Ted yang selalu merendahkan manusia. Beberapa waktu kemudian, Leo dan manusia lainnya dikurung kembali oleh Kroll. Tetapi setelah Kroll pergi, Leo dengan sangat mudah membuka kunci kurungannya. Dia juga membebaskan Dana dan Tival, serta Leo membuat kesepakatan dengan Dana. Dia berjanji akan membebaskan keluarga Dana, asalkan Dana mau mengantar Leo ke lokasi pendaratan portnya. Mereka pun bergegas ke penjara Limbo untuk membebaskan keluarga Dana serta gadis kecil yang dikurung di rumah keponakan Ted. Teriakan keponakan Ted membangunkan seluruh penjaga. Beruntung mereka bertemu dengan Eri dan Kroll, karena Eri mengetahui jalan rahasia keluar dari kota. Leo berjanji, jika Eri berhasil mengeluarkannya dari kota, maka Leo akan membuat para kera agar berdamai dengan manusia. Akhirnya, setelah Eri menyetujui tawaran Leo, mereka pun bergegas menuju ke terowongan rahasia. Sementara itu, seluruh prajurit kera melakukan razia ke rumah-rumah untuk melacak keberadaan para manusia. Hingga akhirnya, Atar tidak sengaja memergoki mereka menuju terowongan. Menyadari hal itu, Karubi langsung mencoba menantang Atar 1 lawan 1. Tetapi Karubi yang sudah tua bukanlah tandingan Atar, seorang komandan perang yang gagah perkasa. Atar hanya cukup menangkap tangan Karubi, lalu Ted muncul dan mengeksekusi pria malang itu. Lalu Atar melaporkan situasi dan kondisinya kepada Ted bahwa Eri membantu manusia untuk melarikan diri. Tetapi Ted melihat hal ini sebagai kesempatan. Dengan liciknya, dia akan melaporkan kepada Sander bahwa putrinya telah diculik oleh manusia. Sementara itu, kelompok Leo sudah tiba di luar kota kera. Saat ini mereka sedang berada di lokasi tempat pot Leo mendarat. Leo pun langsung mengambil perlengkapannya di dalam pot. Dan ternyata, menurut keterangan di alat pelacak, Oberon telah tiba di planet tersebut. Lalu mereka pun mengantar Leo untuk menuju ke lokasi Oberon. Di perjalanan, Leo menjelaskan bahwa di tempat asalnya, dia adalah seorang pilot. Dan di sana, keadaan sama sekali berbanding terbalik dengan planet kera. Tiba-tiba saja Limbo dan anak buahnya menyergap mereka. Limbo bermaksud untuk membawa kembali para manusia yang telah melarikan diri. Tanpa ragu, Leo langsung menembakkan pistolnya dan membuat anak buah Limbo berlari ketakutan. Awalnya, Leo hendak membunuh Limbo karena kejahatannya yang memperjualbelikan manusia. Tetapi Eri mengingatkan, jika Leo membunuhnya, maka sama saja menurunkan derajat Leo menjadi sama rendahnya dengan Limbo. Akhirnya, Limbo disandra agar dia tidak membocorkan lokasi mereka. Sangat disayangkan, pistol milik Leo dirampas dan dihancurkan oleh Kroll karena menganggap senjata itu bisa digunakan untuk melawan kaum kera. Sementara itu di kota kera, Ted menjalankan rencana liciknya untuk memprovokasi Senator Sander. Dia melaporkan bahwa Eri telah diculik oleh manusia. Sebagai anggota Senat, Sander dinilai terlalu mempercayai dan menyayangi manusia. Hal itu merupakan kelemahan bagi kaum kera, karena nantinya kebaikan hati keluarga Sander bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk merebut kekuasaan kera. Ted berjanji akan membawa Eri kembali, asalkan Sander mengizinkannya untuk mendeklarasikan perang terhadap manusia dan mengangkat Ted sebagai komandan tertinggi kaum kera.
Akhirnya dalam perasaan kalut, Sander mengizinkan rencana Ted. Lalu ketika Ted hendak menyiapkan pasukannya, dia mendapat kabar bahwa kondisi Zaius sudah semakin memburuk. Kemungkinan ini adalah saat terakhir sebelum kematiannya. Maka Ted diminta segera untuk menemui ayahnya. Setibanya Ted di sana, ternyata desas-desus tentang kedatangan Leo telah menyebar hingga ke telinga ayahnya. Zaius menjelaskan bahwa dahulu kala pada zaman nenek moyang Kera, manusialah yang berkuasa dan Kera yang menjadi budaknya. Untuk membuktikan hal itu, Zaius memerintahkan Ted memecahkan guci leluhurnya yang berisi pistol. Zaius menjelaskan bahwa manusia mempunyai kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Kecerdasan manusia berkaitan erat dengan kekejamannya. Tidak ada makhluk yang lebih kejam dan licik daripada manusia. Jika Ted berniat untuk menyelamatkan planet Kera, maka Zaius menyarankan agar segera menuju ke Kalima. Akhirnya Zaius menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengutuk seluruh umat manusia. Kembali ke tim Leo, mereka sangat terkejut melihat sebuah tanda larangan yang dipasang oleh para Kera. Menurut penjelasan Eri, tujuan mereka mengarah ke Kalima, sebuah reruntuhan suci di mana Sang Pencipta memberikan kehidupan kepada Simos yang merupakan Kera pertama. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamp prajurit Kera. Jika ingin melanjutkan perjalanan, mereka harus melewati kamp dan menyeberangi sungai. Akhirnya Leo mengusulkan agar mereka menggunakan kuda, karena kuda bisa berlari dengan cepat dan biasanya kuda bisa melewati sungai yang tidak terlalu dalam. Leo pun mulai menembakkan flare gun untuk mengalihkan perhatian para Kera. Lalu mereka melaju secepat mungkin melewati camp. Leo juga melemparkan obor ke beberapa tenda untuk memecah fokus prajurit. Hal ini membuat Atar sangat marah dan melemparkan penjerat untuk menjatuhkan Leo. Sementara itu prajurit Kera juga berhasil menjatuhkan Eri dengan melemparkan bola api. Hingga akhirnya, demi menyelamatkan Eri, Leo menggendongnya dan berenang menyeberangi sungai. Beberapa waktu kemudian, Atar melaporkan kegagalan pasukannya dalam menjaga perbatasan sungai. Mendengar hal itu membuat Ted merasa kesal. Ditambah lagi dia baru saja kehilangan ayahnya. Akhirnya, kali ini Ted sendiri yang turun tangan untuk memimpin pasukannya menuju ke Kalima. Kembali ke tim Leo, akhirnya mereka tiba di reruntuhan Kalima. Alangkah terkejutnya Leo ketika dia menyadari bahwa sebenarnya Kalima adalah stasiun Oberon yang telah berada di sana sejak ribuan tahun yang lalu. Leo mencoba memeriksa black box untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam rekaman itu, terlihat Komandan Carl dan Kolonel Grace melaporkan bahwa Oberon mendarat darurat di sebuah planet tak berpenghuni. Kecerdasan Kera yang dikembangkan meningkat dengan pesat. Hal itu membantu manusia untuk dapat bertahan di planet tersebut. Hingga akhirnya seekor kera jantan bernama Simos mengambil alih kendali dan membunuh seluruh kru. Pupus sudah harapan Leo untuk kembali ke bumi. Mau tidak mau, dia harus tetap tinggal di planet Kera. Beberapa waktu kemudian, Leo mendapat laporan dari Burn bahwa ribuan prajurit Kera sedang menuju ke Kalima. Lalu Leo meminta manusia untuk pergi menyelamatkan diri. Tetapi anehnya, tak seorang pun dari mereka yang beranjak pergi, karena mereka semua yakin bahwa Leo adalah pahlawan yang akan membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Keyakinan manusia membuat Eri tersentuh, sehingga dia memutuskan untuk menyelinap ke dalam kamp prajurit Kera dan memohon kepada Ted agar membubarkan prajuritnya. Tetapi Ted tidak membutuhkan Eri lagi. Kini dialah yang berkuasa, memimpin pasukan Kera untuk menghabisi seluruh umat manusia. Keesokan paginya, para manusia menyiapkan senjata untuk melakukan perlawanan. Tiba-tiba Leo menghampiri mereka dan menjelaskan rencananya untuk memancing pasukan Kera agar mendekat. Menurut Leo, rencana ini berhasil dilakukan di bumi. Tetapi mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukannya. Tak lama kemudian, pasukan Kera telah siap dengan formasi tempurnya, sedangkan manusia hanya mengirim beberapa orang dan kru yang ditugaskan untuk menjadi umpan. Ted pun mulai melakukan penyerangan secara bertahap. Tiba-tiba, Burn mengalami masalah dalam mengendalikan kudanya hingga membuatnya terjatuh.
Beruntung Leo berhasil menyelamatkan Burn, dan kini para pasukan kera pun terpancing mengejar Leo. Ternyata rencana Leo adalah memancing kera mendekati Jet, lalu memberikan ledakan agar prajurit kera bingung. Baru kemudian Leo dan para manusia menyerang. Awalnya rencana Leo sempat membuat Atar menjadi ragu untuk menyerang, tetapi berbeda dengan Ted. Kebenciannya terhadap manusia telah menelan seluruh perasaan takut dan ragu. Dengan gagah berani, Ted bersama pasukannya menyerang manusia. Pertempuran sengit pun terjadi, hingga mempertemukan dua prajurit kera terbaik, yaitu Kroll dan Atar. Awalnya Kroll bisa menguasai keadaan, dan hampir mengalahkan Atar. Tetapi tiba-tiba saja Atar bisa bangkit, dan menghajar Kroll hingga tewas. Sementara itu, Ted bertarung dengan sangat agresif, sehingga banyak manusia yang tewas di tangannya. Bahkan dia mampu untuk mengalahkan 3 manusia sekaligus. Tentu saja, Leo yang hanya manusia biasa bukan tandingannya. Hingga akhirnya muncul cahaya dari langit yang ternyata adalah sebuah pot. Mereka pun langsung tunduk ketika mengetahui yang muncul dari pot adalah seekor kera, yang mereka kira adalah Simos. Padahal sebenarnya kera itu adalah Perikles. Lalu Leo berniat menjelaskan tentang evolusi dan sejarah penciptaan kera, tetapi Perikles malah melarikan diri ke dalam Oberon. Menyadari hal itu, Ted pun hendak menyusul Perikles dan membunuhnya. Beruntung Leo berhasil menghadang Ted hingga pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Kali ini Leo menggunakan pistol yang ditemukannya dalam tas Perikles, tetapi gerakan Ted terlalu lincah hingga dia berhasil merebut pistol Leo. Beruntung di saat-saat terakhir, Leo menyadari bahwa Ted sedang berada di dalam ruang kendali, hingga pertarungan pun berakhir dengan dikurungnya Ted di ruangan itu. Kini Atar mengambil alih kepemimpinan atas pasukan kera. Dia mendeklarasikan perdamaian dan persatuan antara kera dan manusia, serta menyamaratakan derajat mereka hingga tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Lalu Leo menitipkan Perikles kepada Eri, karena menurut Leo, Perikles lebih baik hidup bersama kaumnya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Leo pergi menuju ke arah badai yang membawa Leo ke planet kera. Film ditutup dengan sebuah scene di mana Leo berhasil mendarat dengan selamat di planet bumi. Tetapi dia menemukan hal yang sangat mengejutkan, di mana sebuah monumen patung kera dengan dinding yang terukir kalimat, kenangan Jenderal Ted yang akan hidup selamanya di dalam kuil ini dan di hati kaum kera. Lalu polisi dan wartawan pun datang, yang ternyata mereka semua adalah kera. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah seluruh umat manusia telah dimusnahkan? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film Planet of the Apes? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Tujuan dari kru Oberon sebenarnya adalah mencari planet yang layak untuk ditinggali manusia. Suatu hari, iklim di bumi menjadi sangat tidak bersahabat, sehingga bumi menjadi planet yang tidak layak untuk dihuni. Akhirnya umat manusia memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru, dan mereka menemukan badai elektromagnetik yang kemungkinan adalah gerbang ke dimensi lain atau wormhole atau lubang cacing. Tahun 2029, mereka melakukan penelitian untuk mengembangkan kecerdasan kera, karena nantinya kera-kera itu akan dikirimkan ke dimensi lain sebagai bahan percobaan. Teori ini berdasarkan cerita Leo tentang semua kera yang berada di bumi yang ditempatkan di kebun binatang, dikarenakan habitatnya telah dirusak oleh manusia. Banyak teori menjelaskan tentang apa yang terjadi di bumi setelah Leo kembali dari planet kera. Antara lain adalah, teori pertama adalah Ted berhasil membebaskan diri dari ruang kendali dan bekerja sama dengan beberapa ilmuwan di planet kera untuk menciptakan kapal antariksa. Lalu dengan kapal itu, Ted masuk ke gerbang dimensi dan kembali ke masa lalu planet bumi untuk memusnahkan umat manusia. Sedangkan teori kedua adalah, planet Apes atau planet kera sebenarnya adalah planet bumi. Jadi ada 3 dunia paralel di film ini. Yang pertama adalah planet bumi tempat Leo berasal, yaitu di tahun 2029. Yang kedua, planet bumi alternatif 1 di masa depan, yaitu planet kera tempat Leo mendarat. Dan yang ketiga adalah planet bumi alternatif 2, di mana Leo kembali ke timeline sebelumnya.
Dan alasan mengapa di scene akhir planet bumi dipenuhi dengan kera adalah karena Leo tidak mendarat di bumi yang sebenarnya, atau bumi tempat Leo berasal, melainkan di planet bumi alternatif 2, di mana kera berhasil menguasai bumi, dan mungkin saja Ted sudah memusnahkan seluruh manusia. Bukti lainnya adalah, di bumi tahun 2029, setelah kepergian Leo, Oberon menerima transmisi misterius, berupa laporan dari Komandan Carl yang berada di bumi alternatif 1, atau Planet of the Apes, di mana seluruh kru dibantai oleh Simos dan pengikutnya. Hal ini berdasarkan rekaman yang ditemukan oleh Leo di reruntuhan Oberon. Krul dulunya adalah seorang prajurit hebat, bahkan pernah menjabat sebagai jenderal. Tetapi walaupun demikian, sepertinya Krul adalah kera yang tidak menyukai kekerasan. Hal ini berdasarkan tindakannya yang menghancurkan pistol Leo. Menurutnya senjata atau kekerasan tidak akan mendatangkan perdamaian. Eri menceritakan bahwa karir Krul hancur sejak dia menentang Ted. Sudah bisa dipastikan, hal yang ditentangnya adalah kekerasan dan kebencian terhadap manusia. Akhirnya setelah pensiun, Krul bekerja pada Senator Sander sebagai kepala pelayan sekaligus pengawal pribadi Eri. Sebagai informasi tambahan, Krul dulunya juga merupakan guru Aether. Zaius dan Ted adalah keturunan langsung dari Simos. Mereka semua sangat membenci manusia, sehingga mereka menyembunyikan fakta bahwa dulunya manusia lebih berkuasa daripada kera. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi awal kebangkitan manusia dan runtuhnya kekuasaan kaum kera. Dan sepertinya, Zaius juga mengerti tentang gerbang dimensi, dikarenakan dia mengetahui akan kedatangan Leo dan kedatangan Simos kembali bersama Oberon dari dunia alternatif lain. Maka dari itu, dia menyimpan pistol agar keturunannya waspada akan kekuatan manusia. Film ini tidak ada hubungannya dengan film Rise of the Planet of the Apes. Film ini adalah remake dari Planet of the Apes tahun 1968 dengan naskah yang sudah diperbarui. Sebenarnya ada beberapa hal lain yang ingin saya jelaskan mengenai film ini, tetapi durasi videonya akan sangat panjang. Mungkin akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau juga bisa DM dan follow Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!